Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Melanjutkan dari video sebelumnya, yakni tentang pembahasan makhraj sifatul huruf hijaiyah. Video yang lalu sudah kita bahas tentang makhraj dan sifatnya huruf hamzah. Untuk kali ini akan kita coba kita lanjutkan sesuai dengan urutan abjadnya, yakni huruf ba, makhraj dan sifat huruf ba. Baik, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya untuk sifatul huruf atau sifat huruf pada setiap huruf hijaiyah ini minimalnya ada 5 sifat. Jadi setiap huruf pasti memiliki diantara 5 sifat ini. 5 sifat ini yang pertama berhubungan dengan nafas. Jadi nafas ini ada dua. Jadi nafas ada 2, ya ini kalau nafasnya tidak tertahan pasti terlepas. Kalau tidak jahar pasti hames. Jadi ada 2 ya. Kalau tidak tertahan ya terlepas. Kalau tidak jahar pasti hames. Dipilih salah satunya. Yang kedua, dalam setiap huruf ini pasti ada sifat yang berhubungan dengan suara. Suara ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, suara ini bisa tertahan atau syiddah. Yang kedua, suara ini bisa terlepas atau rakhawah. Dan yang ketiga adalah di antara tertahan dan terlepas. Bainar rikhwi wasyadid, di antara rakhawah dan syiddah, ya ini adalah tawasud atau bainiyah. Jadi suaranya tengah-tengah antara tertahan dan terlepas, atau yang disebut dengan istilah tawasud atau bainiyah. Jadi dalam setiap huruf pasti punya sifat suara. Kalau tidak tertahan ya terlepas. Kalau tidak terlepas atau tidak tertahan berarti tengah-tengahnya di antara tertahan dan terlepas. Kemudian di dalam setiap huruf hijaiyah pasti punya sifat lagi yang berhubungan dengan pangkal lidah. Jadi pangkal lidah ini ada 2 pilihan. Kalau tidak naik pasti turun. Kalau tidak isti'la berarti sifatnya pasti istifal. Jadi isti'la itu naiknya lidah ke langit-langit. Kemudian istifal itu adalah turunnya lidah dari langit-langit. Pasti di antara 2 ini kita pilih salah satunya. Kemudian yang berikutnya yang pasti ada dalam setiap huruf hijaiyah ialah sifat yang berhubungan dengan tengah atau ujung lidah, yaitu infitah atau itbaq. Jadi dalam setiap huruf kalau tidak infitah pasti itbaq. Jadi infitah ini terbukanya lidah dari langit-langit, sedangkan itbaq adalah terkatupnya lidah pada langit-langit. Kita pilih salah satu. Jadi ada kalanya huruf ini sifatnya adalah itbaq, yakni lidahnya terkatup atau bagian tengah atau bagian ujung lidah terkatup dengan langit-langit, atau infitah, terbuka antara langit-langit dengan tengah lidahnya, disebut dengan istilah infitah. Yang kelima yang pasti ada dalam setiap huruf hijaiyah ialah sifat yang berhubungan dengan berat atau ringannya huruf ketika terucapkan, yaitu ismat atau idlaq. Kita pilih ini nanti termasuk golongan mana dia, golongan ismat ataukah golongan huruf yang terbaca idlaq. Jadi minimalnya dalam setiap huruf pasti punya sifat 5 yang berhubungan, 1 dengan nafas, yang kedua berhubungan dengan suara, yang ketiga berhubungan dengan pangkal lidah, yang keempat berhubungan dengan tengah atau ujung lidah, sedangkan yang kelima berhubungan dengan berat atau ringannya huruf ketika diucapkan. Ini yang senantiasa ada pada setiap huruf hijaiyah. Baik sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, berikutnya coba kita bahas tentang makhraj sifat huruf ba. Huruf ba ini secara makhraj dia menggunakan syafawi atau menggunakan bibir sebagai alat ucapnya, syafatain atau kedua bibir atas dan bawah. Untuk pelafalannya ini menggunakan bibir bagian dalam, ya, bibir bagian dalam, bukan bibir bagian luar. Jadi kalau bagian luar itu seperti ini bagian luar. Kalau bagian dalam, ini bagian dalam. Jadi yang kita gunakan adalah bibir bagian dalam. Kemudian untuk sifatnya atau cirinya atau wataknya ini ada 6 sifat.
Yang pertama sifatnya adalah jahr, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlaq, yang keenam adalah qalqalah. Jadi ba termasuk golongan huruf atau kelompok huruf qalqalah. Yang pertama sifatnya adalah jahr, yaitu nafas yang harus tertahan. Jadi tatkala melafalkan huruf ba, usahakan nafasnya tidak sampai ngobos atau tertekan keluar. Bukan ba, bukan ba atau bis, bilham, bukan seperti itu. Tapi nafasnya diusahakan tertahan. Ba, bi, bu. Nafasnya tertahan, tidak dihempaskan keluar dalam pelafalan huruf ba-nya. Yang kedua, suaranya tertahan atau sifatnya adalah syiddah. Syiddah ini suaranya yang tertahan. Jadi membaca ba jangan sampai seperti ini. Ba, bi, bu. Bukan ab, bukan seperti itu. Tapi suaranya betul-betul tertahan. Suaranya cukup dalam satu hentakan saja. Ba, bi, bu, ab, seperti itu. Bukan ab. Suaranya harus usahakan syiddah, tertahan. Kemudian yang berikutnya sifatnya adalah istifal infitah. Jadi lidahnya dari pangkal dia turun, tengah juga turun, ujung juga turun. Jadi jangan sampai lidahnya diangkat. Yang berikutnya adalah termasuk huruf idlaq atau ringan diucapkan. Maksudnya adalah jangan sampai ketika melafalkan huruf ba ini kita terlalu sukar, terlalu sulit. Bukan ba, bukan seperti itu, tapi biasa saja. Ba, bi, bu, bil hamdi, ab, subhanallah. Yang berikutnya yang keenam sifatnya adalah qalqalah. Jadi qalqalah ini adalah suara yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Jadi pantulan lah. Qalqalah dia akan keluar manakala ditekan. Kalau tanpa adanya sebuah tekanan, maka qalqalah tidak akan keluar. Yang perlu kita pahami, qalqalah ini berlaku pada semua huruf, entah itu harokatnya hidup maupun harokatnya sukun. Jadi tidak hanya berlaku untuk huruf yang harokatnya sukun saja. Nah, kadangkala kita memahami qalqalah ini hanya berlaku pada huruf yang harokatnya sukun saja. Dek sana, Dek. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga kalau tidak sukun kita anggap dia tidak punya qalqalah. Padahal namanya sifat qalqalah ini melekat pada huruf ba. Ini ya baik harokatnya apapun juga. Entah itu harokat sukun ataupun harokatnya hidup. Terus bagaimana prakteknya ketika qalqalah pada huruf yang berharokat hidup? Ialah kita tekan di awalnya. Jadi sebelum huruf ini terucap ada tekanan yang membuat ada sebuah hentakan ketika melafalkan huruf ba. Contoh ba, bi, bu. Ini adalah sebuah tekanan qalqalah. Memang akan terasa atau terlihat jelas manakala huruf qalqalah ini disukun. Kalau disukun memang akan terasa jelas sekali. Contoh misalkan ab, akan timbul sebuah pantulan. Jadi semakin kuat tekanannya, semakin kuat pantulannya. Jadi qalqalah ini suara yang alami keluar lewat sebuah pantulan, bukan suara tambahan sendiri, okay? Tidak tepat kalau qalqalah ini suara yang ditambah-tambah sendiri. Misalkan subhanalladzi. Nah, ini tidak tepat. Nah, ini berarti suara yang ditambah-tambah sendiri. Jadi qalqalah ialah suara yang keluar akibat sebuah tekanan. Semakin kuat tekanannya, maka semakin kuat pula pantulannya. Terus kadar kuat atau tidaknya tekanan ini harus seimbang dengan huruf-huruf yang lain. Tidak boleh huruf ini satu dikuatkan lebih sedangkan yang lainnya lemah. Jadi qawi atau dhaifnya sebuah huruf ini tergantung dari kedudukan huruf itu sendiri. Jadi ada istilah ini huruf yang dikatakan qawi atau kuat sekali, ada huruf yang dikatakan dhaif atau lemah. Huruf yang paling qawi ini adalah huruf ta. Huruf ta adalah huruf yang paling qawi. Sedangkan huruf yang paling dhaif atau lemah adalah huruf fa. Qawi atau dhaifnya sebuah huruf dilihat dari sifatnya. Ini banyak yang qawi atau banyak yang dhaif. Kalau sifatnya banyak yang
qawi, maka nanti bisa kita simpulkan hurufnya qawi atau kuat. Kalau sifatnya banyak yang dhaif, maka bisa kita simpulkan hurufnya adalah huruf yang termasuk huruf dhaif. Baik, kita masuk dalam prakteknya huruf ba, pelafalan huruf ba. Yang untuk perhatikan, yang pertama adalah jangan sampai nafasnya terhempas keluar. Yang kedua, jangan sampai suaranya molor atau ada suara-suara yang kelihatan tertambahi. Okay? Suaranya harus satu kali hentakan selesai. Nafas tertahan, suara tertahan. Ba, ba, bi, bu, bu. Ba, bi, bu, bab. Ketika disukun. Bab. Subhanallah. Subhanallah. Hati-hati kolkolahnya. Kolkolahnya bukan suara-suara atau suara yang keluar dengan sendirinya atau suara yang dia punya tambahan sendiri. Tapi kolkolah adalah suara yang muncul akibat sebuah tekanan. Subhanallah. Amb, ub, ib. Ditekan baru dikeluarkan kolkolahnya. Coba sekali lagi kita perhatikan ya. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, ab, sub, subhanallah. Baik, mungkin itu keterangan saya berkenaan dengan qalqalah, berkenaan dengan huruf ba, makhraj sifat huruf ba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.